Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Asal mula Tanah Jawa. Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, Pahyen, pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku Occult History of Java atau Sejarah Gaib Tanah Jawa karangan C.W. Leadbeater cetakan 1 Maret 2015 disebutkan pada tahun 2000 sebelum Masehi Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi Atlantis hancur, kemudian Jawa menjadi negeri terpisah. Leadbeater atau Charles Webster Leadbeater adalah anggota dari Theosophical Society. Sudah sangat kita kenal legenda Tanah Jawa yang angker nan mistis. Seringkali dikaitkan dengan sang penumbal Tanah Jawa yaitu Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Kita juga mengenal legenda Aji Saka dalam berbagai cerita, juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Maka namanya bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Pulau Jawa karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jahat, Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam bertahan hingga beratus tahun kemudian sampai pada keadaan di mana makhluk halus kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, bencana merajalela. Pada waktu ini berkembanglah beberapa ajaran ilmu gaib di Pulau Jawa. Oleh karena itu Pulau Jawa dianggap angker nan mistis. Kisah legenda ini tidak bisa dianggap sumber sejarah ilmiah, namun tidak juga kita menafikan sebagai salah satu sumber yang dapat mengisi kekosongan sejarah bangsa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh tahun Saka atau setidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Pulau Jawa. Dalam kisah lain, asal-usul Pulau Jawa, pada abad ke-15 Masehi, datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah ke Tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Jika digambarkan dalam garis waktu atau timeline seperti berikut ini, kedatangan Syekh Subakir berada pada awal abad ke-15 Masehi. Syekh Subakir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Raja Ali Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Hasilnya kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa dapat dihalau. Pada masa ini ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, pengasihan termasuk juga tenaga dalam. Kemudian sepeninggal Syekh Subakir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali Songo. Para wali ini mengajarkan ajaran Islam. Salah satu di antaranya yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Masatoshi Iguchi dalam bukunya Java Essay, The History and Culture of Southern Country menjelaskan mengenai asal-usul Pulau Jawa. Iguchi mengambil sumber dari mitologi pewayangan Jawa. Dikisahkan zaman dahulu, mulai Aceh hingga Bali membentang dalam satu pulau.
Dalam serat Mahaparwa karya Empu Satya tahun 851 Surya atau 879 Candra dari Memenang Kediri menceritakan dulu ada sebuah pulau panjang yang belum berpenghuni dan belum punya nama. Suatu ketika para dewa yang bersemayam di kahyangan Gunung Tengguru, Himalaya, datang ke pulau tersebut dipimpin oleh Sang Hyang Manikmaya atau Betara Guru dan menamakan pulau tersebut dengan Dawa yang berarti pulau panjang, sesuai dengan keadaan dari pulau tersebut yang waktu itu membentang dari Aceh hingga Bali. Sementara itu di tanah Hindustan ada seorang Brahmana yang diperintahkan ayahnya untuk mencari pulau yang panjang atau pulau Dawa atau pulau Jawa agar bertapa di sana. Brahmana tersebut adalah Prabu Ajisaka, putra Prabu Iwasaka, putra Empu Ramadi, putra Sang Hyang Ramaparwa, putra Sang Hyang Hening, putra Sang Hyang Menang, putra Sang Hyang Nurasa, putra Sang Hyang Nur Cahya atau Sayyid Anwar, putra Sang Hyang Sith, Nabi Sith, putra Sang Hyang Ngadamo atau Nabi Adam. Setelah beberapa lama, akhirnya Ajisaka menemukan Pulau Jawa, lalu mengelilingi seluruh pulau, dan di sepanjang perjalanannya banyak menemukan tanaman Jawawut. Akhirnya Ajisaka menamakan kembali pulau ini dengan nama Pulau Jawa, diambil dari nama Jawawut. Setelah mengelilingi Pulau Jawa dalam 103 hari, Ajisaka melakukan pembukaan hutan di Gunung Hyang atau Gunung Kendeng sebagai manusia pertama di Jawa dengan sebutan Empu Sengkala. Bersamaan dengan itu dimulailah tahun Jawa atau tahun Saka dengan sengkalan Cebuk Sawuk yang berarti tahun kepala satu. Legenda lainnya tentang legenda Tanah Jawa dikisahkan Raja Rum dari Brusah, Turki yang bernama Sultan Galba melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang masih sunyi, yang diantaranya mengirim 20.000 keluarga ke Pulau Jawa. Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Jawa, rombongan tersebut terserang wabah penyakit sehingga tinggal 2.000 keluarga. Ketika terserang wabah berikutnya tinggal 200 keluarga. Dan di tahun keempat sejak kedatangannya di Pulau Jawa, rombongan ini tinggal 20 keluarga dan memutuskan kembali ke tanah Rum untuk melaporkan keadaan kepada Sultan. Setelah mendengar laporan tentang keadaan rombongan yang dikirim ke Pulau Jawa, Sultan merasa sedih lalu mengutus wali dari golongan Bani Israel yang bernama Usman Aji untuk memberi tumbal pada Pulau Jawa. Setelah sampai di Pulau Jawa, Usman Aji mengelilingi Pulau Jawa dan bertemu dengan Empu Sengkala di Gunung Hyang. Kemudian Usman Aji memasang tumbal di titik tengah dan 4 arah. Keesokan harinya terdengar petir dari segala arah dan tanah Jawa bergetar, bergemuruh menandakan kalahnya makhluk halus oleh tumbal tersebut. Setelah 21 hari, Usman Aji kembali ke tanah Rum dengan disertai Empu Sengkala dengan sengkalan Gora Sirna yang bermaksud tahun ke-7. Setelah berguru kepada Usman Aji dan bergelar pendeta Iskak, Empu Sengkala pergi ke Hindustan menghadap Sang Hyang Jagatnata, kepala para dewa, meminta izin untuk membawa rombongan ke Pulau Jawa. Dan selanjutnya Empu Sengkala membawa 20.000 keluarga yang terdiri dari bangsa Keling, Alengka atau Ceylan, dan Siam ke Pulau Jawa. Setelah berhasil membentuk masyarakat Jawa, Empu Sengkala kembali ke Rum, kemudian melakukan perjalanan ke Awinda atau Lulmat atau dunia gaib yang sunyi dan abadi di alam tersebut dengan sengkalan Anembah Geni Meletik, yaitu tahun 32 Saka. Kisah legenda ini menarik untuk kita cermati. Nama Raja Rum di Brusah, Turki. Kita dapat mengenali bahwa Raja Rum di Bursa, Anatolia, Turki. Namun, nama Sultan Galba tidak ditemui dalam nama raja-raja atau nama sultan-sultan yang berada di Turki. Dengan mudah kita dapat melakukan searching dengan Google. Pengiriman puluhan ribu keluarga ke Pulau Jawa dari Keling, Ceylan, dan Siam ke Pulau Jawa nampaknya terjadi kekeliruan oleh penulis legenda. Puluhan ribu keluarga tersebut diangkut terjadi hanya pada zaman penjajahan Belanda di tanah Nusantara. Pemberangkatan dari tanah Keling itu dari pelabuhan yang berada di Chennai atau Madras, India sekarang.
Kemudian tentang nama Sang Hyang Jagatnata atau kepala para dewa, ini mengacu kepada sosok Semar. Sang Hyang Jagatnata dalam mitologi Jawa adalah Batara Guru. Ia juga dikenal dengan nama lain seperti Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Caturbuja, Sang Hyang Otipati, Sang Hyang Jagatnata, Nilakanta, Trinetra, dan Kirinata. Nama Sang Hyang Jagatnata dan sosoknya adalah sosok asli dari kepercayaan Nusantara. Jadi seharusnya tidak terkait dengan Turki. Kemudian kedatangan Usman Aji yang membawa tahun Saka, dan dikatakan bahwa tahun Saka menandakan mereka datang pada awal tahun Saka, yaitu tahun 78 Masehi, mungkin tidak cocok. Penggambaran bahwa Pulau Jawa yang masih kosong pada tahun awal Saka 78 Masehi mungkin keliru. Pada awal Masehi di Pulau Jawa telah ada Salakanagara, dan dikatakan pada tahun 130 Masehi Dewa Warman telah terbiasa bolak-balik antara Pulau Jawa, yaitu Salakanagara, ke India, ke negeri Barata. Artinya pelabuhan telah ramai kunjungan dari India ke Jawa, dan tentunya di Pulau Jawa telah ramai atau banyak orang. Kita cermati juga tentang datangnya Syekh Subakir ke Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi yang menggambarkan betapa Pulau Jawa dikuasai oleh seorang raja dengan menumpahkan darah. Bahkan ada cerita raja tersebut sering memakan manusia. Benarkah demikian? Bukankah pada abad ke-14 atau akhir abad ke-13 di kita telah ada peradaban Majapahit, dan pada tahun 478 Masehi Majapahit baru runtuh. Sementara pada abad ke-16 Pajajaran baru runtuh. Bila kita mundur lagi ke belakang, zaman kerajaan pada sebelumnya, yaitu pada abad ke-8 atau ke-9, telah ada kerajaan Medang atau Mataram kuno atau Mataram Hindu. Lebih ke belakang lagi kita bisa melihat kerajaan Tarumanegara, kemudian Salakanagara, dan tahun 45 sebelum Masehi telah ditemukan peradaban di Subang, Jawa Barat. Lebih mundur lagi kita melihat sisa fosil yang ditemukan oleh Dr. Yondri di Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat, yang berusia bahkan hingga 11.000 tahun. Lebih mundur lagi ke belakang kita mengetahui ada jejak 600.000 tahun di Rancah Ciamis adalah manusia yang menghuni Pulau Jawa. Bahkan manusia Sangiran, Trinil di Pulau Jawa telah berusia lebih dari 1,5 juta tahun. I Guci mengutip kitab karya Ronggowarsito III dengan mengacu pada serat Mahaparwa karya Empu Satya pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi, sejaman dengan kerajaan Kediri. Sepeninggal Empu Sengkala, masyarakat Jawa terus melakukan pembukaan daerah-daerah baru, tapi belum ada raja yang mengatur, sehingga disebut dengan zaman Kukila. Ketika masa Manggarsari 102 Saka atau 160 Masehi, diceritakan para dewa di Kahyangan Hindi turun ke Jawa dengan sebutan resi yang dipimpin oleh Resi Mahadewa Buddha, titisan Sang Hyang Jagatnata. Para resi ini kemudian menjadi sanjungan orang Jawa, dan mulailah sistem kerajaan di Pulau Jawa dengan raja pertamanya, Resi Mahadewa Buddha, titisan Sang Hyang Jagatnata. Sang Hyang Jagatnata berkedudukan di Medang Kamulan 140 Saka atau 217 Masehi, dan raja terakhir Sri Maharaja Kanwa, titisan Sang Hyang Wisnu 301 Saka atau 379 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Kanwa pada tahun 329 Saka atau 407 Masehi, terjadi peristiwa penculikan Dewi Srigati, putri Sri Maharaja Kanwa oleh Prabu Karungkala dari Pidana atau Sumatera, tetapi berhasil diselamatkan oleh Raden Sengkan yang akhirnya dijadikan menantu.
Karena peristiwa penculikan ini, Sri Maharaja Kanwa marah dan menghancurkan negeri Pidana dan membinasakan Prabu Karungkala. Sebagai saudara dari Prabu Karungkala yang telah terbunuh, maka Prabu Sangkala, Raja Samaskuta atau Sumatera, tidak lagi mengakui kekuasaan Sri Maharaja Kanwa. Akhirnya Sri Maharaja Kanwa menyerang negeri Samaskuta tahun 338 Saka dan menghancurkan Prabu Sangkala. Setelah menghancurkan negeri Samaskuta, Sri Maharaja Kanwa menuju Gunung Pulosari, Banten, hendak membinasakan Resi Prakampa, orang tua Prabu Karungkala dan Sangkala. Karena menurut pemahaman Sri Maharaja Kanwa, Sri Prakampa di balik semua peristiwa ini, tapi sebenarnya Sri Prakampa tidak tahu menau dan tidak berdosa. Karena keinginan angkara murka dari Sri Maharaja Kanwa itu, maka Sang Hyang Wisnu muksa dari Sri Maharaja Kanwa dan digantikan oleh Sang Hyang Kala. Setelah menemukan Resi Prakampa, Sri Maharaja Kanwa membunuh sang resi yang tidak bersalah. Karena kesaktian Resi Prakampa yang telah dianiaya oleh Sri Maharaja Kanwa, maka Gunung Kapi atau Krakatau meletus diiringi dengan bencana air bah, hujan lebat, dan angin topan. Gunung Kapi runtuh masuk ke dalam bumi. Air laut menggenangi daratan dari Gunung Gede Bogor sampai Gunung Raja Basa, Lampung. Setelah surut, Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Di bagian barat dinamakan Pulau Sumatera dan di bagian timur masih disebut Pulau Jawa. Sebagian Gunung Krakatau tenggelam dan menjadi Selat Sunda, dan negeri Samaskuta amblas ke bumi menjadi Danau Singkara atau Singkarak di Padang. Dalam buku Catastrophe, An Investigation into the Origin of the Modern World, David Case memperkirakan peristiwa meletusnya Gunung Krakatau adalah pertengahan abad ke-6 Masehi atau tahun 535 Masehi. Ia juga merujuk catatan Cina dalam History of Southern Dynasty bahwa Desember tahun 529 Masehi terdengar gemuruh yang datangnya dari arah barat daya negeri itu sebanyak 2 kali ledakan. Suara tersebut diperkirakan berasal dari letusan Gunung Krakatau. Dr. Wahlatz dan David Case membuat simulasi komputer atas peristiwa letusan Krakatau itu dan memperkirakan bahwa sebaran magma sebanyak 200 kubik per kilometer dengan diameter 50 km diperkirakan lebih besar dari letusan Gunung Tambora Flores tahun 1815 Masehi. Peristiwa itu membuat Gunung Proto Krakatau meninggalkan kawah kaldera sehingga memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Hasil simulasi komputer dari Dr. Wahlatz atas peristiwa letusan Gunung Krakatau juga tidak dapat menentukan kapan peristiwa itu terjadi, hanya bisa menampilkan efek dari letusan tersebut. Catatan paling kuno dari negeri Cina menyebutkan bahwa Pulau Jawa dan Sumatera adalah daratan yang menyatu. Kondisi seperti itu hingga tahun 400 Masehi, Jawa dan Sumatera tetap menyatu. Demikian seperti dikutip dari artikel Profesor Chihara, seorang ahli penelitian arsitektur Jawa kuno. Namun pendapat Profesor Chihara belum dapat dijadikan bukti sejarah. Informasi yang datang dari Eropa. Sebuah puisi Victorian dikutip oleh Gerald Manley Hopkins yang menjelaskan warna matahari ketika terbenam. Profesor Jeff Matthews menggambarkan bahwa puisi Santo Telemachus telah menggambarkan kondisi atmosfer yang sama pada tahun 400 Masehi ketika seorang pendeta Almachius atau Santo Telemachus mendengar suara Tuhan di Asia yang menuju Romawi untuk menghentikan permainan gladiator. Setelah kematian Santo Telemachus sebagai martir, Kaisar Romawi, Kaisar Honorius, melarang gladiator di Romawi untuk selamanya. Kata bursa mungkin berasal dari kata bursa. Bursa adalah ibu kota Kesultanan Rom Turki di Anatolia, Bizantium. Bizantium adalah Romawi Timur yang kelak dikuasai oleh Kesultanan Utsmania. Sultan Galbah tidak dikenal dalam daftar Sultan-Sultan Seljuk Turki atau di zaman dinasti Utsmania. Mungkinkah Galbah dimaksud adalah Galba? Nama ini adalah nama Kaisar Romawi yang berkuasa selama 7 bulan dari 24 Desember tahun 68 sampai 15 Januari tahun 69 Masehi. Galba awalnya adalah seorang gubernur Hispania Tarraconensis, adalah salah satu dari 3 provinsi Romawi di Hispania. Provinsi ini meliputi pantai Spanyol yang berbatasan dengan Mediterania, pantai utara, dan bagian dari Portugal Utara.
Spanyol Selatan. Wilayah ini kini disebut Andalusia, adalah provinsi Hispania Baetica. Menarik untuk dikaji bahwa pada awal Masehi, Romawi tidak dapat melakukan perdagangan langsung dengan Tiongkok atau Cina. Penyebabnya harus melalui pihak ketiga dari Kekaisaran Parthia di jalur sutra daratan. Akhirnya Romawi mencapai Tiongkok melalui jalur laut dari Selat Malaka pada tahun 166 Masehi. Dan Claudius Ptolemeus dalam petanya menyebutkan Pulau Jawa pada abad kedua Masehi sebagai Chryse Chersonesus. Jadi masuk akal bila sebenarnya legenda Jawa ini mengisahkan awal bangsa Rum pra-Islam, namun kisahnya menjadi campur baur dalam waktu terjadinya sebuah peristiwa. Bisa jadi kedatangan Aji Saka memang di awal tahun Masehi. Bukti arkeologis perdagangan Romawi tersebar di Asia Tenggara. Ciri khas barang dagang Romawi adalah manik-manik kalung yang terbuat dari kaca. Tahun 45 sebelum Masehi, di situs Subang Larang ditemukan manik-manik kaca yang kuno yang belum diidentifikasi berasal dari mana. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jaga